Salah satu kritik yang sering dilontarkan oleh umat Muslim terhadap ajaran Kristen adalah mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus, dengan pertanyaan seperti Tuhan kok jadi manusia, Tuhan kok lapar, Tuhan kok tidur, sampai Tuhan kok cuma pakai doang, apa tidak masuk angin, dan sebagainya. Umat Kristen pun semakin kelabakan ketika diminta menjelaskan konsep Trinitas. Biasa, umat Muslim akan menimpali, 1 tambah 1 tambah 1 kok tetap 1? Sejarah menunjukkan bahwa konsep Tritunggal dalam agama Kristen mungkin dipengaruhi oleh agama-agama kuno yang lebih tua. Beberapa sarjana berpendapat bahwa konsep Tritunggal Kristen terpengaruh oleh agama-agama pagan atau kuno, seperti agama Mesir, Yunani, atau Romawi. Walaupun memang ada juga banyak sarjana dan teolog Kristen yang menolak klaim ini, dan mengatakan bahwa konsep Tritunggal Maha Kudusnya didasarkan pada ajaran-ajaran Alkitab dan wahyu ilahi yang diberikan kepada gereja Kristen. Mari kita seruput habis bagaimana narasi sejarahnya. Menurut keyakinan Kristen yang dianut saat ini, identitas Yesus adalah sebagai putra Allah yang dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria. Meskipun ia memiliki beberapa nama yang berbeda dalam beberapa literatur. Dalam bahasa Ibrani, ia dikenal sebagai Yeshua, sedangkan dalam bahasa Latin disebut sebagai Mesias. Di Indonesia, umat Muslim menyebutnya Nabi Isa, sementara dalam Al-Quran, ia disebut sebagai Isa Al-Masih atau Masih ibnu Maryam. Biasanya, umat Muslim menanyakan pada umat Kristen, apakah Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai Allah. Tapi itu sudah basi. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang sejarah, agar mendapat pemahaman yang lebih baik. Meskipun kalimat "Aku adalah Tuhan" tidak tercantum dalam Injil, tetapi umat Kristen mengklaim dapat membuktikan bahwa Yesus memang adalah Allah. Pada zaman itu, pernyataan eksplisit "Akulah Allah" akan dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Jika saat ini seseorang mengatakan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan, atau sama dengan Allah, maka kita akan menganggapnya sebagai bercanda atau bahkan gila. Namun, hal ini tidak berlaku pada zaman Yahudi. Orang Israel sangat menghormati Allah Yahweh, sehingga mereka menghindari untuk menyebut namanya, dan lebih sering menggunakan kata Adonai. Mereka yang menyebut nama Allah dengan sembarangan, akan dituduh menghujat Allah, dan harus dihukum. Oleh karena itu, ketika Yesus membuat klaim tentang keilahiannya, ia seringkali mendapat reaksi negatif, dan bahkan ingin dirajam oleh orang-orang Yahudi. Ya, itulah argumentasi logis umat Kristen yang bisa diterima, walaupun tanpa bukti sejarah. Umat Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan mereka berdasarkan konsep teologi Trinitas. Trinitas adalah model teologi yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, namun terdiri dari 3 oknum yang berbeda. Dalam ajaran Kristen, 3 oknum tersebut adalah Allah Bapa, Yesus Anak, dan Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus diposisikan setara dengan Allah, karena mereka membentuk satu kesatuan dengan Tuhan yang asli, yaitu Allah. Oleh karena itu, ketiganya dianggap sebagai Tuhan. Umat Kristen berargumen, contohnya dapat dilihat dari karakter Iron Man, yang bisa dijadikan analogi untuk konsep Trinitas Yesus. Tony Stark adalah seorang jenius yang menciptakan Iron Man, dan kemudian menyatukan robot tersebut dengan tubuhnya sendiri untuk melawan musuh-musuhnya. Bahkan, ia menanamkan alat di dadanya, yang jika ditekan, akan membuatnya berubah menjadi Iron Man. Ini merupakan contoh, di mana Stark sebagai manusia, berdampingan dengan Iron Man sebagai ciptaannya, namun keduanya tidak bercampur atau melebur menjadi satu. Ketika Stark berada di dalam tubuh Iron Man, eksistensinya tetap ada. Bahkan, kostum robot ini juga punya kesadaran sendiri, yaitu Jarvis. Meskipun terdapat perbedaan antara natur Stark sebagai manusia dan Iron Man sebagai robot, keduanya tidak dapat dipisahkan namun bisa dibedakan. Analogi ini bisa membantu memahami konsep Trinitas Yesus, di mana terdapat 3 oknum yang tidak bercampur atau melebur menjadi satu, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Argumen ini lumayan logis, walaupun tentu saja banyak kelemahan kalau disamakan dengan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sebelum dianut oleh agama Kristen, konsep teologi Trinitas telah digunakan oleh beberapa agama pagan yang telah ada sebelumnya di wilayah Timur Tengah, Mesir, Asia Kecil, Yunani, Jerman, dan Skandinavia. Misalnya, agama Hindu memiliki konsep Trimurti yang terdiri dari 3 dewa utama, yaitu Brahma Bapak, Shiva Anak, dan Vishnu pelindung kesucian. Trimurti sering dianggap sebagai satu entitas yang utuh, dan terkadang digambarkan sebagai satu figur dengan 3 kepala. Di Persia, agama Stauda memiliki sembahan Ahura Tuhan Bapak,
Stauda Tuhan Anak, dan Mitra Tuhan Cahaya. Ahura merupakan dewa tertinggi dalam agama Stauda, dan dikenal sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia dianggap sebagai sumber segala kebaikan dan kebenaran. Di Mesir, Osiris Tuhan Bapa, memiliki anak Horus, dan istri Isis. Mitos tentang keluarga ini banyak disebut dalam berbagai karya seni dan benda-benda keramat Mesir kuno, seperti relief, patung, dan amulet. Kepercayaan tentang keluarga Osiris, Isis, dan Horus sangat penting dalam agama Mesir kuno dan dianggap sebagai sumber kekuatan spiritual dan ketentraman bagi masyarakat Mesir kuno. Sementara di Asia Kecil, kepercayaan Phrygia, agama pagan yang berasal dari wilayah Anatolia atau Turki zaman now, memiliki Cybele sebagai Tuhan Bapak, Attis sebagai Tuhan Anak, yang merupakan jelmaan Cybele, dan Nana yang merupakan seorang perawan yang melahirkan Attis. Di Yunani, terdapat mitos pernikahan antara Erebos dewa ke-8, dengan Enyex Dewi Malam, yang melahirkan dewa Aether dan Hemera. Aether dianggap sebagai dewa langit, yang menandakan keberadaan dan kejayaan para dewa, sementara Hemera dianggap sebagai dewi siang, yang mewakili kehidupan dan keceriaan. Konsep Trinitas ini, menggambarkan adanya 3 sosok dewa yang saling berkaitan dalam menciptakan dunia dan kehidupan manusia. Konsep Trinitas juga terdapat dalam agama pagan bangsa Arya di Jerman kuno. Bangsa Arya menyembah 3 dewa yang saling berhubungan dalam kepercayaan mereka, yaitu Dewa Wodan, Hyus anak Wodan, dan Sirius alias Frigga ibu dari Hyus. Dalam kepercayaan pagan Skandinavia, juga terdapat konsep Trinitas yang terdiri dari 3 dewa utama, yaitu Dewa Odin, Tura anak Odin yang sekaligus merupakan jelmaannya, dan Dewi Firi. Odin dianggap sebagai dewa tertinggi, yang dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, perang, dan kematian. Tura atau Thor, dianggap memiliki kemampuan untuk memindahkan jiwa manusia ke alam yang lebih baik setelah kematian. Selain itu, Tura juga dianggap sebagai jelmaan Odin yang turun ke dunia, untuk menyelamatkan manusia dari bahaya dan kegelapan. Dalam agama Mithraisme, konsep Tritunggal terdiri dari 3 dewa utama, yaitu Mithras, Sol, dan Luna. Mithras dianggap sebagai dewa pembebasan dan pembunuh, yang sering digambarkan membunuh seekor banteng sebagai simbol kekuatan dan kemenangan. Sol dianggap sebagai dewa matahari, yang melambangkan kekuatan dan keberanian, sementara Luna dianggap sebagai dewi bulan yang melambangkan kecantikan dan kesucian. Dalam agama Gnostik, konsep Tritunggal dikenal sebagai Aions, yang terdiri dari 3 pasangan dewa dan dewi yang bersama-sama menciptakan dunia spiritual dan material. Pasangan pertama adalah Bitos dan Sige, yang dianggap sebagai dewa dan dewi yang mewakili keberadaan yang tak terbatas dan keheningan. Pasangan kedua adalah Nous dan Aletheia, yang dianggap sebagai dewa dan dewi yang mewakili kebijaksanaan dan kebenaran. Pasangan ketiga adalah Anthropos dan Ecclesia, yang dianggap sebagai dewa dan dewi yang mewakili manusia dan gereja. Dalam agama Buddha, konsep Tritunggal dikenal sebagai Trikaya, yang menggambarkan 3 aspek dari keberadaan Buddha. Trikaya terdiri dari 3 tubuh Buddha, yaitu Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Dharmakaya dianggap sebagai tubuh kebenaran dan merupakan aspek keberadaan Buddha yang abstrak dan transenden. Sambhogakaya dianggap sebagai tubuh kesenangan dan merupakan aspek keberadaan Buddha yang menawarkan kebahagiaan dan kebijaksanaan kepada umat manusia. Nirmanakaya dianggap sebagai tubuh fisik dan merupakan aspek keberadaan Buddha yang termanifestasi dalam bentuk manusia untuk memberikan bimbingan dan mengajarkan dharma. Meskipun agama Buddha tidak memiliki konsep ketuhanan yang sama dengan agama-agama monoteistik, konsep Trikaya tetap menjadi aspek penting dalam pemahaman agama Buddha mengenai keberadaan Buddha. Dalam hal ini dapat kita pahami, Sang Buddha hanyalah seorang nabi dalam agama Islam, bukan Tuhan yang harus disembah. Hal ini pun juga sempat disinggung dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171, Al-Masih Isa putra Maryam, tak lain adalah Rasul Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan ruh darinya. Mungkin, Yohanna Al-Dimashqi adalah seorang Kristen awal yang pertama kali menekankan pentingnya memahami kesatuan antara Tuhan, kalimat, dan ruhnya dalam Al-Quran. Ia pernah menjabat sebagai kepala staf di pemerintahan Khilafah Umayyah di Damaskus, dan menyatakan bahwa konsep Tritunggal bukanlah sebuah kesirikan, karena dijelaskan secara abstrak dalam Al-Quran. Nah, kepercayaan-kepercayaan tersebut ditengarai memberikan pengaruh ke sebagian umat Kristen di zaman itu, sehingga mereka ikutan pakai konsep teologi Trinitas. Namun, tidak semua penganut Kristen pada masa itu mempercayai konsep tersebut. Ada kelompok penganut Kristen yang tetap teguh berpegang pada teologi Unitarian, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Dua kelompok ini memiliki jumlah pengikut yang sama besar, yaitu kelompok Unitarian yang dipimpin oleh Arius, dan kelompok Trinitarian yang dipimpin oleh Athanasius. Kedua kelompok tersebut sering berselisih dan terlibat pertengkaran, sehingga menimbulkan kekacauan di dalam negara Romawi pada saat itu. Oleh karena itu, Kaisar Konstantin yang pada masa itu memeluk agama paganisme, mengadakan sebuah konsili, atau musyawarah besar di Nicea, pada tahun 325 Masehi. Sebagai seorang paganis, Kaisar Konstantin mengusulkan konsep homoousios dalam konsili tersebut. Namun, kedua pimpinan kelompok, yaitu Arius dan Athanasius, menafsirkan konsep tersebut dengan arti yang berbeda. Arius menafsirkan bahwa Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Namun, Athanasius menafsirkan bahwa Yesus adalah satu dengan Allah, sehingga ia dianggap sebagai Tuhan atau jelmaan Tuhan. Setelah diselenggarakan konsili Nicea, para pengikut Arius tidak puas dengan hasil yang telah dicapai, dan terus melakukan perlawanan. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodorus Agung, ia mengadakan konsili Ekumenis II di Konstantinopel, yang bertujuan untuk menentang ajaran Arius. Konsili tersebut menegaskan bahwa Yesus adalah satu dengan Allah, dan Roh Kudus juga merupakan satu dengan Allah. Konsep tersebut menjadikan Tuhan memiliki tiga wujud, namun tetap menjadi satu wujud. Dengan keputusan ini, agama Kristen dengan teologi Trinitas diakui secara resmi sebagai agama yang sah di Romawi. Bagi siapapun yang menentang, akan ditindak tegas. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, sebuah institusi baru dibentuk, dengan nama Institusi Akuisisi. Pengikut Arius akhirnya dibantai, atau diusir dari Romawi, dan buku-buku mereka dibakar. Meskipun ajaran Arius masih ada saat ini, namun jumlah pengikutnya sangat kecil, dan hanya berupa sekte-sekte kecil yang tersembunyi. Hal ini sangat jauh, bila dibandingkan dengan jumlah pengikut Kristen Trinitarian. Dari sejarah tersebut dapat diketahui, bahwa agama Kristen yang berkembang saat ini, bertuhankan Yesus dan mempercayai konsep Trinitas, karena dipengaruhi oleh agama paganisme, serta peran penguasa Romawi yang beragama pagan pada masa itu.